Gamelan merupakan sekelompok alat musik ensemble jenis perkusi dari bahan logam yang lazimnya dibuat dengan proses tempa. Pembuatan tempa ini memerlukan waktu yang panjang dan kompleks. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan PT Yogya Presisi Teknik Katama Industri (YPTI) dan Fakultas Teknik UGM sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 telah melaksanakan riset pembuatan molding gamelan yang didanai dengan dana keistimewaan. kita mengetahui bahwa gamelan itu merupakan salah satu sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi sebagai alat kesenian
yang banyak disukai oleh masyarakat. Gamelan ini merupakan alat musik ensemble jenis perkusi yang dibuat dari logam, prosesnya ditempa dan memerlukan waktu yang relatif lama dan proses yang cukup kompleks. Gamelan ini oleh perajin gamelan biasanya dibuat cukup lama. Setahun itu hanya mampu memproduksi kira-kira 3 pangkon atau 3 set gamelan. Padahal kebutuhan masyarakat itu relatif banyak. Untuk itu, kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai inisiatif riset pembuatan molding gamelan sebagai bentuk inovasi produk gamelan. Sehingga kami bekerja sama dengan akademisi yaitu dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan juga dari PT ZPTI Jogja Presisi Teknika Tama Industri. Kami sudah memulai tahun 2016 sampai dengan 2019 ini mampu untuk mencetak 76 molding gamelan dari 12 jenis gamelan. Jadi gamelan ini masih dalam laras selendro. Jadi kita tahu ada selendro dan pelok. Jadi untuk tahun ini masih laras selendro. Nah, kami tetap melibatkan dari perajin gamelan khususnya pelaras gamelan. Karena pelaras gamelan ini mempunyai intuitif yang tinggi. Bagaimana nada suara yang pas, yang tepat, yang standar. Sehingga tetap kami libatkan seniman perajin gamelan ini untuk mewujudkan suara gamelan yang bagus, yang standar. Harapan kami dengan adanya molding gamelan ini, maka membuat gamelan menjadi lebih produktif, bahkan 3-6 kali lipat dari produksi yang dihasilkan oleh perajin gamelan. Kami tetap berusaha untuk melibatkan berbagai stakeholder, baik perguruan tinggi, pihak-pihak yang kompeten maupun para seniman, menghasilkan gamelan baik nanti bukan hanya selendro tapi juga pelok. Dan masyarakat kami harapkan mendukung ataupun bisa menggunakan, memanfaatkan gamelan ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana berinteraksi dengan komunitas berkesenian untuk bisa mewujudkan, membantu Yogyakarta sebagai daerah istimewa Yogyakarta, desa-desa budaya mampu mempunyai gamelan ini untuk bisa memberikan nuansa seni yang istimewa. Semoga mempunyai manfaat ke depan dan bisa berlanjut bagi generasi berikutnya.
Pembuatan gamelan dengan sistem melodik merupakan inovasi produk gamelan dengan proses produksi menggunakan molding dengan sistem casting atau cetak yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kapasitas produksi. Adapun manfaat dari pembuatan gamelan dengan sistem melodik ini diantaranya bisa diproduksi secara massal, kualitas produk gamelan lebih bagus, dan produk gamelan bisa terstandar. Dari antara tempa dengan yang dicetak dengan molding, hanya sistem pembuatannya berbeda. Cuman kalau kita merasakan seperti saya biasa seneng nabuh gamelan. Jadi suara antara yang menggunakan tempa dengan yang dicetak dengan molding, suaranya lebih bersih. Dan yang ditempa ini juga bahan bakunya kan juga berbeda, otomatis menimbulkan suaranya juga berbeda, tetapi nadanya sama. Yang jelas kami akan melibatkan IKM gamelan juga, biar mereka juga dapat lebih mengembangkan teknologi mereka, tidak secara manual tetapi tahu cara bagaimana membuat gamelan dengan cetak, dengan molding yang itu dengan sistem cor. Jadi nanti ke depan diharapkan ada semacam sentra-sentra ya, klaster, bukan sentra tetapi klaster gamelan. Jadi ada beberapa IKM gamelan, nanti klaster, misalnya klaster Saron itu di daerah A, kemudian klaster yang Bonang itu nanti di daerah B, karena masing-masing daerah itu ada. Kita mempunyai IKM gamelan yang notabene itu juga merupakan binaan kami. Dalam pelatihan juga kami libatkan mereka, cuman pelatihan secara manual seperti membuat rancaan dan sebagainya itu, tapi ini nanti beda, nanti kalau sudah ada gamelan cor ini kita akan libatkan IKM tadi dengan membentuk klaster-klaster itu tadi. Jadi mereka mempunyai bagian-bagian tersendiri. Jadi kita tidak akan meninggalkan mereka IKM yang kemarin membuat secara manual. Harapannya karena yang sekarang kita pergunakan ini kan adalah hasil cetak molding, yang itu kan mesti satu cetak molding itu ada hasilnya satu perangkat. Ke depan untuk memenuhi permintaan dari masyarakat luas, dalam hal ini nanti kita koordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi produksi gamelan yang selama ini kalau dari secara tempa yang kita melibatkan empu gamelan, walaupun toh dalam memproduksi gamelan secara dengan molding ini kita juga melibatkan empu dalam proses pelarasan. Jadi kalau kemarin kita dalam 1 tahun itu hanya dapat menghasilkan 3-4 pangkon, ini kalau yang dengan menggunakan molding kita bisa memproduksi lebih banyak lagi, antara 6-8 pangkon. Jadi kebutuhan masyarakat otomatis akan terpenuhi secara maksimal. Dan nanti ke depan 2021 kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dana keistimewaan akan mencetak 5 pangkon dengan menggunakan molding yang nantinya akan kita distribusikan dan akan kita koordinasikan dengan OPD terkait. Selain memproduksi gamelan yang 5 pangkon ini masih dengan yang laras slendro ya. Ke depan 2021 kami mencetak molding dengan laras pelok.
Jadi 2021 ada 2 kegiatan mencetak gamelan dengan molding sebanyak 5 pangkon dan membuat molding dengan laras pelok 1 perangkat gamelan. Jadi gamelan pada umumnya itu dibuat dengan proses tempa. Nah, ini adalah yang proses tempa ini, kemudian ini yang proses cor. Yang proses tempa itu memakan waktu lama. Nah, untuk proses cor hanya memakan waktu tidak lama karena sudah ada cetakan-cetakan. Kalau tempa harus dari bahan baku ditempa, dilaras. Nah, untuk cor karena tidak ada cetakan itu bisa lebih cepat. Nah, baiklah, ini yang dan dihasilkan warna yang lebih bagus untuk yang proses cor dan lebih presisi. Untuk itu saya coba yang warna suara ini yang tempa. Ya, ini adalah proses dengan tempa. Ini adalah proses cor. Jadi kami dalam membuat aksi perubahan berjudul Melodik. Nah, Melodik itu adalah merupakan inovasi produk gamelan dengan menggunakan proses cor, menggunakan molding dengan sistem casting atau cetak. Ya, tujuannya adalah untuk mempercepat proses produksi, meningkatkan kapasitas produksi gamelan yang selama ini masih kurang. Itulah bentuk kegiatan dari Dinas Pendidikan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Itu karena produk gamelan masih langka, dan ini kita berupaya terus untuk menciptakan gamelan dengan sistem melodik, yaitu dengan menggunakan molding dengan sistem casting. Jadi ada manfaat dari aksi perubahan pembuatan gamelan dengan sistem melodik ini. Yang pertama adalah bisa diproduksi secara massal. Jadi kalau untuk gamelan dengan sistem casting dengan cetak itu bisa diproduksi secara massal dibandingkan dengan sistem tempa karena waktu lama. Kalau ini bisa secara pabrikasi. Kemudian yang kedua, kualitas produk gamelan lebih bagus. Jadi kualitas yang dihasilkan memenuhi standar, mampu menghasilkan produk dengan tampilan atau bentuk suara lebih bagus, tentunya dengan input bahan yang bagus, menghasilkan output yang bagus pula. Kemudian yang ketiga, produk gamelan bisa terstandar, ya, dengan sistem cetak atau casting. Ini lebih presisi, seperti ini presisi dibandingkan dengan yang tempa. Nah, ini teman ini lebih halus presisi. Jadi ini yang tempa, ini ada benjolan-benjolan, ada bekas tempaan. Kemudian yang cor ini lebih presisi, lebih halus, dan penampilan juga lebih menarik tentunya. Di samping itu juga dalam aksi perubahan ini dihasilkan dengan yang standar. Ini kemarin kita standar gamelan di Kepatihan dan Nurjan. Jadi dari sana kita scanning, kita gambar, kita buat cetakan, kita kemudian pakai mesin CNC dan lain sebagainya, cetakan, kemudian jadilah molding untuk cor, jadilah produk gamelan ini. Dibandingkan dengan produk yang tempa,
untuk pengrajin gamelan yang tempa itu 1 tahun itu hanya bisa menghasilkan gamelan 2 atau 3 pangkon dalam 1 tahun. Sementara untuk yang dengan sistem casting atau cetak ini dalam 1 tahun bisa 4 sampai 6 kali lipat. Jadi dalam 1 tahun bisa menghasilkan 8 sampai 12 pangkon karena semua dikerjakan dengan mesin dan lebih presisi ya, karena alatnya sudah terukur. Kemudian kita ketahui bersama bahwasanya pembuatan gamelan dengan sistem cor ini tidak akan menjadi pesaing pengrajin gamelan yang tempa. Nah, karena bisa saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan gamelan, sehingga IKM gamelan tidak bekerja sendiri-sendiri tapi bisa bekerja sama dengan IKM yang sistem cor. Nanti bisa membentuk klaster-klaster, misalnya klaster untuk yang klaster wilahan, ini namanya wilahan ya. Ini wilahan itu ada salon, ada demung, ada peking, seperti dan klaster-klaster yang pencon. Pencon itu seperti ini. Jadi pencon itu yang ini pencon namanya. Jadi pencon. Untuk proses pelarasan atau proses pelarasan itu nyetem gamelan. Itu sekarang masih tergantung dengan empu gamelan yang bisa membedakan. Itu nanti dengan kami dengan adanya sistem melodik ini, nanti pelarasan dengan menggunakan audio, jadi direkam dengan Audacity sehingga menghasilkan warna yang standar. Seperti ini misalnya 5 itu standar, nanti dengan 5 yang ini, nah itu bisa standar. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari aksi perubahan kami berupa sistem melodik, yaitu menggunakan inovasi produk gamelan dengan proses produksi menggunakan molding dengan sistem casting. Pembuatan gamelan dengan sistem cetak tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perajin atau IKM gamelan dengan sistem tempa. Namun hal tersebut justru saling melengkapi atau bisa berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan permintaan gamelan. Proses produksi gamelan dengan molding ini diharapkan dapat menghasilkan gamelan dengan laras sempurna yang dapat diproduksi secara massal serta dapat diterima oleh masyarakat.